Selamat siang mendengar, masih bersama kami di program 1 RRI Manokwari 94,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Oke. Ya. Mas Ardi nggak sendiri ya? nggak sendiri sekarang dengan obrolan Iya, siang kayaknya ini. tadi sayanya harus kulonun gitu ya. Waduh, Ngomong-ngomong lapar nggak nih? Ini kan udah jam makan siang nih ya. betul, sudah jam-jam Oke. waktu siang nih, sudah jam. Iya, dan pendengar di rumah juga pastinya jam-jam segini adalah jam-jam dimana untuk mengamankan Kampung Tengah. Kalau kita di Kampung Papua kan Tengah. bilang Kampung Tengah harus aman, tidak boleh ada demonstrasi gitu. Alias Iya, iya. perut tidak bunyi-bunyi Perut ya. gitu ya. Nah, betul. Oke, Mas Ardi, kalau Iya. ngomong-ngomong soal makanan nih, karena kan kita sudah di siang hari ya, Iya, jam makan betul. siang. Kayaknya setiap hari Senin itu nanti Pro 1 Manokwari bakalan ngajak pendengar kita untuk kulineran gitu ya. Betul, iya. Dan sebenarnya Iya. appointment kita kemarin itu harusnya kita live-nya langsung dari rumah makan. Nah, betul. Ngobrolnya sambil makan-makan makan, gitu ya. iya. Tapi karena satu dan lain hal, Betul. bukan karena satu dan lain hal. Berhubung karena pengunjung di rumah makan Anugrah itu lagi membludak dan Terlalu kita tidak ramai dapat ya, betul, tempat, betul. akhirnya ownernya kita copot ke sini. Nah, betul sekali. Oke, dan Mas Ardi seperti yang sudah kita kita publish lewat sosial media kita ya, Betul. bahwa hari Senin ini kita bersama Pro 1 Manokwari dan juga pendengar akan kita ajak berkulineria, dan Berkulineria, ya. di jumpa perdana ini kita jalan-jalan untuk menikmati cita rasa makanan yang menggoda dari daerah Pulau Nyiur Melambai. Wah, Apa sih topik kita? Topik Dibacain kita dong. adalah cita rasa Manado yang menggoda di Anugrah. Oke, di Anugrah di mana Anugrah gitu? Anugrah di mana ya? Oke, Nah, itu. kebetulan siang ini kita sudah bareng ownernya ya, Betul. ada Ibu Sandra Rombon. Betul. Ini chefnya langsung nih, master chef Langsung nih. ya, langsung owner dan chef. Iya, Bu Sandra mungkin duduknya agak maju sedikit deket Iya. mic. Oke, biar pendengar kita juga bisa mendengar gitu ya. Oke. Selain siaran kita ini disiarkan melalui FM 94,3 MHz, Betul. kita juga bisa diakses lewat RRI Digital. betul sekali, dan streaming kita ya Di streaming kita, channel YouTube, di jangan channel lupa YouTube, betul. RRI Net Manokwari Manokwari, gitu ya. betul. Oke, langsung aja nih. Tadi kan Mas Ardi ngomong nih ya, Iya. Mbak Selvi, kita kalau ketemu sama ownernya Rumah Makan Anugrah, ada yang mau saya tanyain yang pertama katanya. yang pertama. Silahkan. Nah, mumpung ada ownernya Tapi ya. sabar, kita tanya dulu nih. Iya. Sehat ya Bu Sandra ya? Haleluya, sehat. Oke deh. Oke. Iya, silahkan. Oke, Ibu Sandra. Saya Baik. ingin bertanya nih, mungkin bisa diceritakan nih tentang sejarah nih berdirinya Rumah Makan Anugrah sendiri seperti apa? Sejarahnya, maaf ya, saya sapa dulu ya. Iya, boleh. Silahkan. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih jika pada saat hari ini RM Anugrah menjadi topik pada siang hari ini. Tentunya kami dan RM Anugrah sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah dan kepercayaan untuk menjadi bahan topik pada siang hari Siang hari, ini. Terima tamu kasih. kita gitu ya. Itu Tamu kita, iya. kebanggaan dan Iya. sukacita bagi kami ketika kami ada di RRI Manokwari. Iya, sama-sama. Nah, Oke. Bu Sandra, tadi Mas Ardi nanyanya apa? Tentang sejarah nih Oh Rumah iya, Makan kenapa? Anugrah. Sejarah Anugrah, Sejarah itu Anugrah. bisa ada ya? Iya, betul. Sejarah Anugrah, sebenarnya saya berdiri warung ini tidak mempunyai harapan bahwa itu akan ada sampai pada hari ini. Tapi saya ingat ya, warung Anugrah ini kan hanya beberapa meter ya dari kantor Betul. kita ya, dari studio Betul kita ya. sekali. Nah, dulu kalau mau beli kepala ikan paling enak tuh, Iya. kepala ikan tuna paling enak rica-rica ya, yang paling enak itu kita turun ke bawah. Turun ke- Terus warungnya tidak sebesar ini ya, Bu Iya. Sandra ya. Oh, dulu. Iya, depannya tuh ada kios. Terus tadinya tuh nggak mikir ini tuh warung gitu. Kami pikir tuh ini kios. Ternyata ada warung gitu. Ada Nah, warung. dilanjutkan nih Bu Sandra. Ya, jadi mengapa saya bilang sejarahnya saya tidak berharap kalau warung ini akan sampai pada hari ini memasuki 10 tahun. 10 tahun Ya, luar haleluya, biasa. itu buat kami sudah sangat luar biasa, penyertaan Tuhan bisa ada di umur yang boleh terbilang panjang lah. Panjang. Karena waktu awal berdiri itu saya sebenarnya tidak bercita-cita bahwa saya ingin mempunyai
karyawan. Oh, oke. Pertama saya hanya ingin menolong saya punya keluarga saja. Makan minum kita sehari-hari sebenarnya. Tidak berharap bahwa warung itu akan diminati oleh sebagian besar rakyat Manokwari. Karena ini kan makanan rumahan saja. Jadi saya berpikir bahwa awalnya yang penting kita sudah bisa menolong diri sendiri, Bisa makan minum lah ya. orang lain, kita punya makan hari-hari, termasuk anak-anak seperti itu. Jadi awal mulanya ya memang inginnya cuman seperti ini saja. Ya. Iya, karena Makan gini Mas hari-hari. Ardi, warungnya karena kebetulan kami di sini hampir 90% itu pelanggan setia. Pelanggan setia, betul sekali. Pelanggan setianya karena apa? Nanti kita ngulik lebih Ngulik jauh lagi. gitu ya. Makasih. Karena ya itu karena menunya gitu. Iya, Nah, apa namanya kalau tadi kita sudah sempat dengerin tuh apa yang disampaikan Bu Sandra ya. Memang di awal itu berdua ya dengan Bapak ya Bu ya. Pertama ya saya sendiri. Oh, sendiri. Iya, Bapak masih ada di Manado, dia pun masih mempunyai pekerjaan. Karena namanya kan warung yang cuma berharap makan minum kita, jadi kita masih takut untuk mengambil keputusan bahwa harus tinggalkan pekerjaan seperti itu. Jadi masih Ibu sendiri Baru gitu saya ya. sendiri. Jadi memang merintisnya ini luar biasa, anugerah Tuhan juga, penyertaan Tuhan di dalam saya kehidupan ini, terutama kesehatan ya, kekuatannya. Karena awal mulanya itu memang luar biasa karena Pak bangun Itu awal bangun mula pagi. masih bungkus-bungkus hanya buat bungkus ya, tidak makan di tempat ada, ya. makan di tempat. Ada ya? Ada. Malah itu sarapan pagi waktu itu ada nasi kuning, Oh. ada bubur Manado, ada nasi kuning, iya mie cakalang. Mie cakalang. Untuk sarapan pagi. Iya. Sarapan pagi. Baru setelah sarapan pagi itu jam 10 saya tutup dan saya lanjut ke makan siang. Oke. Jadi ke pasar sendiri, melayani sendiri. Jadi betul-betul semua dilakukan sendiri Perjuangan, secara mandiri ya. Luar perjuangan biasa luar perjuangan. biasa. Dan ketika warung sudah diminati banyak orang, sudah merasa kayaknya kita sudah harus melihat ya apakah suami sudah bisa melepaskan pekerjaannya. Takutnya kan kita sudah memaksakan suami harus berhenti dan ini tidak menjadi sebuah Usahanya mandek gitu ya. takutnya tidak kan nanti berkembang jadi konflik, gitu ya. ya kan jadi konflik sudah memutuskan. Karena sudah ada yang dikorbankan begitu ya. Sudah dilepas. Jadi kita lihat mungkin hampir 7 bulan, haleluya, warung ini sudah kita bisa melihat, kayaknya sudah Progresnya bisa ini. Sudah bisa. Jadi saya paksakan harus untuk berhenti dan membantu warung. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada masalah, walaupun ya memang namanya usaha ada dia punya. Pasti ada dinamikanya ya. Pasang surutnya itu pasti. Apalagi kita beberapa tahun terakhir ini banyak mengalami dari corona. Oh iya. Betul. Dan boleh bilang Tantangan global tuh. Tantangan iya semua seluruh. Tantangan ekonomi global tuh. luar biasa, dan kita Tapi bisa, Warung Anugerah tetap eksis haleluya, gitu puji ya. Tuhan, walaupun kita Iya. berhadapan dengan petugas-petugas kita yang memang tetap maju Tetap walaupun Tak bisa. sulit ya. Ya. Oke, Bu Sandra, dari mulai merintis sendiri sampai dengan sekarang ini sudah kurang lebih 10 tahun ya. Sebelum kita masuk di menu apa saja yang disajikan, karena dari tadi udah lapar nih. Sudah lapar. Boleh habis selesai ini kita serbu warung. Oke. Ya, Oke, ini baik. Sudah dengan range 10 tahun ini sudah berapa banyak karyawan nih? Artinya begini, ketika tadinya Ibu berpikir warung ini saya buat hanya untuk sekedar bagaimana bisa menafkahi keluarga begitu ya, saya, suami dan anak-anak. Iya, Tetapi rentan waktu 7 bulan melihat progresnya baik,
konsumennya bertambah, artinya harus ada yang dikorbankan. Suami mengorbankan pekerjaan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Woloan ya. Kampung halaman Kalau ya. suami Sonder, suami berasal dari Sonder. Oh, Sonder. Kalau ibu Sonder. sendiri? Saya Woloan. Woloan. Tomohon. Oke. Jadi suami datang setelah 7 bulan, kemudian melihat perkembangan, ada yang dikorbankan, tetapi sampai dengan 10 tahun ini tentunya kan kalau kita dengar cerita tadi kan sekilas betul-betul woman fighter gitu. Perjuangannya Perjuangan yang tiada henti gitu ya. Betul. Dan ini sebuah kesaksian iman yang luar biasa Bu Sandra ya. Pada akhirnya 10 tahun bisa dilewati dan kita boleh tahu dong sudah berapa banyak yang diberkati lewat Warung Anugerah ini? Artinya udah berapa banyak karyawan gitu? Sudah. Karena kan Bu Sandra ini warungnya ini hampir 24 jam loh Ardi. Hampir 24 jam ya. Betul. Oke. Yang ada di sini tuh satu, yang di Wosi juga satu. Itu kalau malam hari. Jadi kalau malam tengah malam jam 12 pengen makan makanan khas Manado, jangan khawatir. Warung Tante Sandra juga ada di lampu merah Wosi. Benar sekali. Iya, jadi luar biasa ya anugerah Tuhan di dalam RM Anugerah. Mengapa saya bilang RM Anugerah? Karena semua itu kan hanya titipan. Kita punya diri pun titipan, ya kan? Jadi saya selalu membanggakan itu RM Anugerah. Karena melihat dari kondisi dari awal itu berdiri itu sangat, boleh bilang tidak layak sebenarnya tempat itu. Sangat kecil, baru sengnya itu bocor-bocor. Pokoknya sangat. Kita punya saksi-saksi ada di RRI di sini banyak. Kita duduknya bukan seperti sekarang yang ada meja terus bisa berempat berhadapan ya. Dulu duduk baku marah orang bilang ya. Kadang hujan, makanya ngantri ya Bu ya. Benar. Kadang hujan itu kan lugu-lugunya namanya ibu-ibu yang hanya ingin cari makan untuk keluarga. Jadi tidak memikirkan gengsi atau apa gini, rumah ini gini ini bisa tidak, pokoknya hantam saja. Itu ada air mengalir di seng itu jatuh, jangan saya ambil loyan saya taruh begini. Jadi orangnya geser saja begini. Tidak kayak seperti sekarang sudah mulai ada kenyamanan. Oke, jadi begini di pengalaman yang tadi diceritakan sama Bu Sandra ya. Kebetulan karena saya juga pernah ada di satu momen itu gitu. Lagi makan kan tiba-tiba hujan. Terus Bu Sandra bilang begini, "Aduh Bu, minta maaf, aman. Yang penting sepanjang makanan ini cita rasanya pas di lidah." Mungkin terlalu polos kala itu. Sudah tua tapi masih anak-anak kayaknya. Jadi belum sadar benar. Jadi kembali lagi saya bersyukur sekali ketika pernah jangan kita sebut dulu karyawan ya. Kontribusi yang sudah diberikan RM Anugerah untuk Manokwari ini. RM Anugerah ini saya sangat bangga pernah dia bertitian kasih di lapas. Lapas Kampung Ambon ya. Dengan lebih bagus lagi kita sebut warga binaan kayak atau warga binaan di lapas. Dia sekitar 500 napi. Di sana pernah bertitian kasih untuk nasi kotak di sana dan semua karyawan yang ada di sana sudah ada berapa kali, 2 kali. Terus lapas wanita yang di Ansai ya. Dia sudah pernah dia 2 kali kalau tidak salah juga. Dan pernah bertitian kasih sebanyak 1.300 kalau tidak salah di RSUD Manokwari ya. Waktu itu ulang tahun saya. Luar biasa. Dan itu yang menjadi kebanggaan saya bahwa RM Anugerah yang cuman boleh bilang rumahan bisa menjadi berkat untuk bisa berbagi kasih dan berbagi berkat dan gitu itu ya. yang menjadi sekarang menjadi penyesalan saya mungkin ya di saat sekarang dalam kondisi yang memang perekonomian Papua kan lagi kurang baik-baik saja. RM Anugerah belum bisa untuk berbagi lagi seperti dulu, tapi doakan semoga tapi impian itu ada tetap berpengharapan. Malah saya sedih ketika kita sudah tidak RM Anugerah tidak ada yang bisa diberikan di Manokwari ini.
Dan untuk karyawan puji Tuhan mungkin sudah 100 lebih yang masuk keluar di Luar Herman Nugraha biasa. sampai sekarang. Oke, itu artinya memberikan memberikan dampak yang sangat baik sekali gitu ya. Iya, baru semalam juga saya puji Tuhan ada masuk dari asli orang Papua. Dia kirim dia punya foto tadi malam, dia baru selesai di wisuda. Wow, luar biasa. Jadi Ini menjadi satu kebanggaan. ini saya jadi merinding loh jadinya ya. Apa namanya? Artinya betul-betul karena memang kalau kita makan di warung rumah makan Rumah Makan Anugrah ya, Anugrah, betul. apa namanya sebagian karyawannya itu memang anak-anak muda Iya. yang memang orang asli di sini, orang asli Iya. Papua yang diberdayakan. Dan ternyata baru tahu saya kan sekarang nih, ternyata mereka diberikan kesempatan bekerja, tapi juga masa depan harus jadi prioritas gitu ya. Iya, Wah, Applause, dong. applause sih. Untuk Keren Tante sekali. Sandra, mudah-mudahan owner-owner rumah makan Iya. ataupun usaha-usaha yang lain yang juga mempekerjakan generasi muda masih memikirkan masa depan Iya, mereka gitu ya, betul, sehingga betul. memberikan peluang mereka untuk Bisa berkembang. bekerja sambil belajar Iya. gitu ya. Jadi Luar biasa. semalam memang agak bangga Ya patut bahagia. bangga lah. Harus. Kalau kayak gini ya harus. Nah, saya kan jujur saja ya. Saya tuh kelahiran tahun 70-an. Oke. Bapak sama mama juga cuma seorang pedagang. Jadi kita dilatih berdagang tidak sekolah. Boleh seperti itu. Jadi ketika kita punya karyawan dan bisa, maaf jujur juga ya, saya sedih juga bahwa saya punya anak-anak tidak ada yang sarjana, tidak ada yang apa. Tapi ketika saya lihat mantan-mantan karyawan sudah ada 2 orang mereka. Iya. Luar biasa. 2 orang mereka. Pertama dia masuk, dia bilang, "Ibu, saya bisa izin nggak untuk kerja di sini sambil kuliah?" Mengapa tidak? Oke, luar biasa. Saya pun berharap ada anak-anak yang sukses lewat RMA Nugraha. Dan ketika kalian sukses nanti, kalian bisa menceritakan kepada anak-anak kalian, kepada tempat kerja kalian bahwa kita ada bersusah payah di RMA Nugraha seperti itu. Oke, jadi 2 orang ya. Sudah 2 orang ternyata, Sudah apa namanya? Luar biasa sekali. Iya. Wow. Kalau ini Tadi malam. cewek ya. Iya, orang Papua asli orang Papua. Orang asli Papua. Oh. Luar biasa. Nih mereka yang biasanya kalau kita ke rumah makan Anugrah, ibu makan apa? Iya. Lauknya yang mana gitu. Iya, dididik langsung memang seperti itu. Iya, oke. Kalau tadi kan sepintas perjuangan rumah makan keberadaan dari rumah makan Anugrah, kemudian bagaimana rumah makan Anugrah itu bukan hanya menyajikan atau menjual Iya. makanan-makanan khas Manado ya, Iya, Tante khas Manado. Sandra ya. Iya. Nah, yang bisa kita nikmati, tetapi juga memberkati dengan cara yang memang tidak pernah kita pikirkan Iya, sebelumnya. Dan betul. mudah-mudahan saja cerita Tante Sandra tadi menjadi inspirasi Inspirasi untuk untuk- para Iya. pengusaha-pengusaha Betul. yang lain gitu ya, Iya. Mas Ardi ya. Untuk tidak mementingkan diri sendiri. Iya, Iya. bukan hanya memikirkan mengejar laba aja gitu. Karena kita kan bergenerasi, ceritanya Oh, kita iya. kan bergenerasi. Iya, Nanti sebentar kita tidak ada. Kalau tidak ada generasi yang Iya. lebih baik lagi kayak apa? Oh, Luar iya. biasa sekali pemikirannya Tante Sandra ya. Wah, keren. Oke, kamu penasaran tidak kita ngulik lebih lanjut Boleh. soal menunya gitu Nah, ya? iya nih, tunggu-tunggu sebetulnya. Udah siapkin ini, Ardi sudah siapkan pertanyaan pamungkas ya. Oh iya, sudah ada nih jelasnya. Monggo, Mas Nah, Ardi. pertanyaannya ya, apa aja sih menu-menu yang ada yang dijual di menu RM Anugrah ini? Ya, pertama soal menu ya. Iya. Menu yang paling pertama yang bisa menolong orang banyak boleh bilang yang macam ya dia sudah pindah agama seperti itu kan. Oke. Jelaskan dia nggak bisa lagi makan khas Manado lagi seperti yang ada bunyi-bunyi. Iya, iya. Oh, iya. Gitu. Iya, Jadi iya. kita mengambil satu langkah untuk bisa agar semua bisa makan, kita bikin bumbu RW dengan daging yang semuanya bisa makan. Nah, itulah yang mungkin membuat
banyak customer yang datang di warung agar walaupun dia sudah tidak bisa, tetapi dia masih terbilas dengan Bumbunya gitu. bumbu yang ada Berarti di emang bumbu khasnya. Iya, itu. bumbunya. Terus yang doyan makan pedis-pedis kan kebanyakan di mana-mana kan sudah tidak mau yang masak yang terlalu pedis, mungkin harganya juga apalagi kalau cabai sekarang lagi 100.000 ya paling Iya. ya. Tapi kalau RM Anugrah dia tidak melihat itu, dia tidak melihat mau 100 kah 200 kah tetap stabil seperti Harganya itu. distabilkan gitu ya. Jadi itulah mungkin satu alasan itu ada sampai hari ini karena juga kita tidak merubah dari awal berdirinya sampai sekarang cita rasanya tidak berbeda Iya. sekalipun mahal seperti itu. Kamu tahu tidak alamatnya di mana? Alamatnya belum tahu Belum tahu. sebenarnya. Iya. Kenapa nggak ditanyain sama Oh, Tante iya. Sandra? Agak deket Nah, aja. kalau aku nggak mau nanya, soalnya udah tahu. Oh, sudah tahu. Iya. Iya. Yang belum Buat- tahu aja buat yang yang belum nanya. tahu nih, pendengar-pendengar mungkin masih belum tahu tempatnya di mana sih, alamatnya sendiri. Dan di mana saja adanya gitu ya. Tadi katanya kan ada 2 tuh. Ya. Ya, RM Anugrah pertama dia beralamat di Jalan Manado depan dealer Kawasaki, Oke. Kelurahan Padarni. Kelurahan Oh, Padarni. Dan puji Tuhan akan dibuka pada tanggal 1 bulan Agustus di Arfai, pas depan pasar ikan. Oh iya. Depan pasar Iya. ikan. Berarti kalau kita Kan. dari arah kota, kalau depan pasar ikan sebelah kanan ya Bu Sandra Ya, sebelah Maksudnya kanan. sebelah kanan Iya, ya. Kita ambil dekat kantor gubernur sana karena banyak customer yang sudah pindah jauh dari RM Anugrah. Dulu kan ada di sini apa Iya, namanya yang di dekat dekat pelabuhan. kantor lama. Ya, kantor lama, dan ketika pindah di sana mereka agak kewalahan untuk ke warung. Kota gitu ya. Jadi setiap hari kita ada permintaan. Oh. Puji Tuhan, Tuhan menyertai. Oke. Karena buka warung juga ini bukan hal yang mudah. Apalagi kita hidup di daerah rawan konflik begini, aduh jangan salah tempat. Ketika kita salah, Iya, oke. sangat berdampak buruk. Jadi dicatat ya, di Arfai tanggal 1 buka gitu. Nah, Warga pembukaan. Arfai yang hari ini mendengarkan siaran kita terus penasaran Penasaran dengan cita rasa makanan di Rumah Makan Anugrah, RM Anugrah. Pastikan tanggal 1 Agustus Harus. langsung ke titik Iya. koordinat Iya. betul ya. Betul. Jadi kalau dari RRI juga bisa. Oke, maksudnya. boleh. Untuk Kita serbu meramaikan. nanti ya. Kita serbu pasti. Oke. Iya, jadi tapi nanti menu di sana sama aja Sama, ya. tidak boleh berubah dari akarnya. Nanti cabang Oke. kalau lain nanti bagaimana? Oke, jadi ada apa aja nih Bu Sandra Iya. di warung nanti tuh? Yang pertama itu ikan bakar, dia ada 4 macam. Oh, ikan bakarnya ada 3, 1 sambal jahe, sambal bumbu RW, sambal dabu-dabu, dan sambal goreng. Oke, jadi 4 ya. Yang ikan bakarnya. Terus kalau ayam ada ayam bakar, ada ayam rica-rica, ayam woku, ada ayam goreng, ada ayam kecap, ada ayam asam manis. Iya. Oke. Kalau sayurnya tetap sayur andalan gitu ya. Kalau ya puji Tuhan Iya, iya. kita bawa khas Papua memang benar yang sering diserbu orang itu garnison. Puji Tuhan juga sekarang sudah banyak yang ikut ya menu-menu di RM Anugrah, tapi banyak orang juga bilang Rasanya beda. Ibu Sandra, kita makan di sana sudah ada kayak di sini, tetapi lain rasanya. Apa sih katanya? Bumbu apa yang dimasak? Tidak, itu mungkin kita masak dengan cinta aja mungkin. Apa sih bedanya? Tidak ada. Tapi memang olahan khas semua masakan di Rumah Makan Anugrah ini memang racikannya itu makanan khas Manado gitu ya. Kalau mau bilang khas Manado tidak semuanya, mungkin 50%. 50%. 50% itu timbul dari ide-ide sendiri, inspirasi Oke, sendiri. Pinginnya keluar dari kebanyakan orang supaya Ada yang baru gitu ya, Bu iya, Sandra, tetapi haleluya RM Anugrah sekarang sudah banyak yang terinspirasi. Di RM Anugrah sudah ada beberapa rumah makan yang kayaknya saya lihat hampir sama menu-menunya. Oke, baik. Bu Sandra,
Mas Ardi ada yang masih mau ditanyain lagi nggak? Ada sebenarnya beberapa ada banyak pertanyaan. Yang penting saya bisa jawab aja. Ya, betul lah. Soalnya waktu kita tinggal 4 menit lagi Tinggal 4 menit lagi. Oh, makanya iya. dipikirkan pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Oke. Harus di ini ya. Oke. Oh, mungkin kalau tanya nih, mungkin apakah ada pesan atau pencinta kuliner ini yang belum pernah mencoba masakan Manado nih? Gimana? Oke. Oke, mungkin bisa sekalian. Dan yang paling sering diserbu di betul. RM Manado, di RM Anugerah Anugerah. makanan khas Manado ini apa nih? Bu Kali Sandra? perut ikan. Tali Itu. perut ikan. Ya, luar biasa itu number one. Itu Luar prima biasa donna gitu ya? Ya, mungkin tidak bisa lagi tidak ada di warung. Walaupun itu tidak ada, walaupun itu disembunyikan di belakang, itulah kita ya ketika kita sudah berjuang luar biasa itu tidak perlu lagi kita pajak. Pasti udah langsung ya. Yang sangat Oke. luar biasa. Jadi Ardi wajib coba. Belum pernah kan makan jeroannya ikan? Iya, belum. Kayaknya pernah. belum. Iya, belum. Karena sering makan di warung tapi kayaknya kalau perut ikan belum. Belum pernah kan? Belum pernah. Wajib ya. coba Wajib kalau coba gitu. sepertinya betul nih. Karena begini, biasanya perut ikan itu kan Bu Sandra kalau salah diolah kata orang pada umumnya amis atau kita suka bilang anyer gitu, Ya, Mbak, anyer ya. gitu. itulah puji Tuhan saya sudah banyak mendengar customer juga yang makan di warung kan sudah 10 tahun sampai hari ini banyak. Jadi mereka sudah membanding-bandingkan. Bilang, "Ibu, saya makan di sana 20.000 aja. Tetapi kenapa beda?" Oke. Di sana ada, maaf sama dengan Ibu Selvi bilang tadi, ada anyirnya. Ya, karena memang masak perut ikan ini tidak boleh asal saja masak. Dia memang mempunyai strategi untuk membersihkan dia seperti Iya, apa proses masaknya. pembersihannya itu ya yang harus, tidak harus diperhatikan. Di Manado saja sering saya lihat cucinya seperti ini. Kalau kita juga beda, di sini beda. Dan itu yang menjadi apa ya? Itu yang dilakukan di rumah makan Anugerah. Iya, Iya. kayaknya ada sampai hari ini. Iya. Mas Ardi wajib coba nih. Betul, Iya. kayaknya menarik. Iya. Wah, ini mungkin. Oke. Iya, Bu Sandra, karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita, ada yang ingin disampaikan oleh untuk pendengar kita tidak nih? Silahkan. Oke, jadi masyarakat Manokwari yang belum pernah makan di RM Anugerah, silakan makan di RM Anugerah Jalan Manado. Semua ada tersedia. Terus apa tadi? Mungkin bisa diingatkan kembali lagi tuh yang 1 Agustusnya. Oke, ya. Dan harapan saya ya tentunya buat ibu-ibu pejuang keluarga, pejuang-pejuang rupiah tetap semangat, bekerjalah dengan ikhlas, berjuanglah dengan penuh semangat, walaupun perjuangan kita tidak dihargai untuk semua orang, Iya. dan bekerjalah tanpa berharap tepukan orang banyak, biarlah alam yang menghantar kita sehingga kita mendapatkan tepukan tersendiri dari alam, seperti itu. Oke, luar biasa. Itu, Dan jangan lupa tanggal 1 mampir ke Arfai. Nah, Oke, iya, tanggal 1. openingnya kan. Iya. Sekalian saya undang kru-kru RRI. Terima kasih undangannya Bu karena Sandra. sudah dipercayakan untuk ada di sini. Terima kasih banyak. Baik, oke, Bu Sandra, terima kasih. Kita masih pengen ngulik-ngulik lagi, tapi Iya. karena berhubung tadi waktu dijemput dari warung itu sudah ada sekitar 500 orang di warung. Iya, sepertinya sudah. Dan biasanya Terima fresh kasih food ya banyak. Bu Sandra ya, habis langsung masak, Makanya tadi malam tidur pun jam 3 buat dia punya persiapan biar pagi kita tinggal celup-celup. Iya. Pokoknya memang Oke. Waktunya memang sangat Iya. sangat luar sangat-sangat biasa. padat gitu ya. Padat Oke. sekali, betul. Oleh sebab Oke. itu kami terima kasih sekali di tengah kesibukan, di tengah kepadatan rutinitas di warung, Bu Sandra masih bisa mampir ya. Iya, Ini betul. karena satu dan lain hal harusnya kita ngulik tadi dari sana. Langsung ya. Saya juga berterima kasih untuk RRI yang sudah beri kesempatan, kepercayaan buat RM Anugerah untuk boleh duduk bersama di RRI. Oke, RRI sama-sama Bu selalu Sandra. terdepan. Oke, yang penting yang pasti doa kami itu semakin sukses untuk cabang Amin. barunya, semakin
makin banyak pelanggannya gitu ya. Dan tetap jadi berkat untuk Dan tetap banyak jadi orang. berkat untuk semuanya. Semuanya. Oke. Baik pendengar di mana saja berada, sampai di sini obrolan siang kulineran bareng Pro 1 Manokwari. Saya Selviana Langodai dan Saya Ardi Surya. kami pamit undur dari ruang dengar Anda sampai bersua kembali pada episode selanjutnya. Terima kasih.